Halo teman-teman semua, kali ini bersama saya Sinta Olil Amri atau biasa yang dipanggil dengan Sinta atau Olil. Nah, kami itu dari KKN UNS berkolaborasi dengan GCD atau Gumo Kreatif Digital untuk mengadakan podcast buat menginspirasi dari desa sekitar ini. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat sebelumnya ya, di video sebelumnya ada teman saya Mbak Salma itu juga mengadakan podcast juga ya. Nah, untuk sesi kali ini kami akan meluncurkan atau mendatangkan bintang tamu dari Solo Raya. Nah, untuk pembahasannya nanti terkait UMKM di sekitar. Nah, oke, mungkin tidak perlu berbasa-basi lagi ya teman-teman. Kita sambut langsung. Halo Bu, Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Iya. Tadi udah sarapan belum? Langsung cus ke sini. Oh, jadi belum sarapan ya? Masya Allah, langsung semangat banget gitu ya, semangat 45 semua. Nah, teman-teman pastinya seru banget ini nanti ya. Iya. Ini nanti podcastnya sangat menginspirasi terutama buat teman-teman yang terkait UMKM ya, Bu. Baik. Nah, mungkin sebelumnya nih bisa diceritakan terkait UMKM apa yang dibangun dari ibunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sama teman-teman UNS dan juga Gumo Kreatif karena sudah memberikan kesempatan yang luar biasa di sini. Kita bisa sharing, kita bisa belajar bareng ya Mbak ya. Yeah. Saya tidak memberikan pelajaran, tapi saya memberikan sebuah pengalaman dari usaha saya. Perkenalkan dulu, nama saya Dina. Produk saya adalah saya buat bakpia dengan berbagai varian rasa. Nah, di sini awal mula saya usaha bakpia itu pada waktu itu tahun 2018, Mbak. 2018 iya. ya, berarti 2018 4 tahun sampai iya sekarang. Nah, ini sedikit cerita buat teman-teman semua, siapa tahu ada teman-teman yang mau mulai usaha atau pengen mencoba-coba, tidak perlu takut. Karena usaha itu tidak cukup untuk dipikirkan aja, cuman ide-ide, tapi harus praktek langsung. Direalisasikan langsung. Nah, pada waktu itu saya kenapa kok bakpia? Waktu itu saya tahun 2015, waktu itu kan belum usaha bakpia ya Mbak ya. Oh, belum. Belum mengenal UMKM juga, belum mengenal cara gimana punya produk yang punya branding sendiri, kemudian punya produk yang berkualitas bagaimana, cara packagingnya bagaimana, segmen market bagaimana, saya tidak tahu Mbak. Waktu itu saya setelah punya usaha, awalnya itu berdagang Mbak. Suami saya berdagang, kemudian saya membuka warnet tahun 2014 waktu itu. Oh, warung internet ya. Warung dulu internet. Masih marak banget tuh internet iya. ya. Tapi sekarang kayaknya warnet udah ketinggalan zaman ya. Tahun 2016 karena Android muncul itu kan warnet jatuh Mbak. Iya. Nah di situ saya memulai bikin makanan. Karena basic saya itu suka hobi makan. Hobi makan ya, bukan hobi masak ya, tapi hobinya ke makan. Iya. Dan saya ngelihat anak-anak saya kan 2 nih, daripada jajan saya bikinin Mbak. Saya dulu bikin roti boy, pizza, es krim sendiri. Wow. Dari yang lihat-lihat di mall gitu, coba trial. Wong sekarang ini kan semuanya dipermudah dengan adanya YouTube, dengan adanya digital itu kan kita bisa belajar dari situ. Nah, kebetulan waktu itu ternyata diorder nih sama teman-teman saya dekat gitu. Oh, ternyata bisa ya jadi usaha. Setelah saya gagal warnet itu, saya memulai itu dikit-dikit Mbak pre-order. Nah, kebetulan waktu itu belum mengenal UKM, saya jualan, saya titip-titipkan di bakery di Kota Solo. Waktu itu puding jagung Mbak. Oh, puding jagung. Iya, puding dari jagung. Jagung gitu ya. Makanan sehat. Aku belum pernah terbayang gitu sih. Puding dari jagung di mana ya? Biasanya kan dari buah ya. Betul. Nah, dari situ saya mulai bikin, saya masukkan dan itu pun tanpa brand. Karena saya belum tahu caranya. Caranya brandnya. Yang jelas saya kepengen punya manfaat di dalam hidup saya. Bagaimana saya bermanfaat buat orang lain. Nah, setelah
tahun 2018 awal saya kebetulan diajak main sama teman ke salah satu BUMN di Kota Solo. Itu saya belajar dari situ. Awalnya iseng-iseng, tapi ternyata iseng-isengnya berhadiah. Wah, isengnya berujung dengan suatu peluang usaha gitu ya. Betul. Terus saya waktu itu belajarnya malah tertarik karena ada dari kosmetik itu mengadakan pelatihan untuk wajah, merias wajah. Make up. Nah, ini ibu-ibu, mak-mak nih kalau sudah dikasih pelatihan seperti itu pasti wah, ya langsung ketagihan. datang ya betul. Dari situ kemudian saya kebetulan menang. Tambah semangat nih. Keren banget. Padahal dandan enggak bisa. Nggak bisa. Apalagi saya belum pernah bisa dandan. Ya, dapat hadiah terus ditawarin sama tempat yang pelatihan itu. Ibu kalau mau ikut pelatihan lagi harus member. Kemudian waktu itu nggak apa-apa. Saya lihat pelatihannya, waduh pelatihannya kok pemasaran, akuntansi, bangsa-bangsa gitu. Padahal nggak ada basic di dalamnya ya. Ini apa produk saya? Sementara saya hanya membuat produk untuk by order. Jadi waktu itu kan setelah saya ngisi di toko bakery di Solo itu, sebetulnya bagus Mbak, omsetnya juga banyak. Kan mereka pesanan sampai 1.000 pieces, 2.000 pieces. Tapi ketika itu suami saya mungkin kurang ya, waktu itu kurang mendukung. Kenapa? Anak-anak saya masih kecil-kecil Mbak. Gitu. Iya. Berhenti tahun 2018 mulai ikut pelatihan itu. Saya bilang sama suami karena semuanya itu berawal dari ridho suami karena sudah punya suami ya harus izin suami ya. Iya harus izinnya teman-teman. Karena dengan ridhonya suami memang betul-betul saya rasakan. Saya waktu jualan puding jagung itu dengan banyak penghasilan. Tapi ternyata suami tidak mendukung itu ternyata hasilnya nggak barokah ya buat saya pribadi. Saya berpikirnya seperti itu. Yang mengganjal gitu ya, agak sendet istilahnya. Terus kemudian tahun 2018 saya mengikuti beberapa pelatihan yang reguler di BUMN itu. Kemudian ada tawaran untuk mengikuti kurasi program di situ yang seperti privatnya. Jadi kelas privat. Kelas privatnya 6 bulan. Nah itu harus datang tiap Senin Mbak. Nah saya izin sama suami, boleh enggak ya saya daftar online tuh, daftarnya online ya waktu itu. Kemudian enggak tahu saya dipanggil untuk wawancara. Wawancara? Iya, saya bingung nih, aduh ini produknya apa, kalau puding jagung kok kayaknya kurang ini ya. Kurang serak gitu. Roti juga basah kan ya. Suami saya bilang, wes kau enggak apa-apa mikut bikino pia. Memang saya pernah bikin bakpia hanya dikonsumsi sendiri dan beberapa teman yang pesan. Waktu itu kenapa kok bakpia? Karena suami saya suka. Suka bakpia Iya, suka itu bakpia. ya. Kalau saya datang saya kebetulan dari Jawa Timur, Mbak. Jawa Timur. Suami saya yang Solo. Nah, kalau datang ke Solo, saya selalu pesan sama tetangga saya bakpia. Nah, suami saya bilang, bisa enggak bikin ini? Saya bilang bisa. Langsung Orang kalau bisa saya bilang walaupun itu trial errornya berapa kali suami, wah ini suami saya seneng, saya harus bikinkan nih. Maksud saya bisa bikin lain-lainnya, suami permintaan enggak bisa gitu. Akhirnya saya bikinlah si bakpia itu. Akhirnya jadi, kemudian waktu wawancara itu saya bilang, yaudah kau bikin bakpia yang kau nanti untuk di pelatihan itu kan nanti ada satu produk yang harus nanti kita branding. Saya nggak tahu branding itu bagaimana, belum tahu ilmunya ya. Juga sih. Nah dari itu saya bikin 2 macam varian Mbak. Waktu itu abon ikan peda sama bakpia. Nah setelah wawancara itu alhamdulillah lolos untuk mengikuti pelatihan yang 6 bulan itu. Nah kemudian saya mengikuti pelatihan itu 6 bulan. Di situ diajari bagaimana branding, bagaimana packaging, bagaimana menciptakan produk yang bisa dipasarkan. Saya akhirnya semangat Mbak, ketemu teman-teman UKM yang luar biasa hebat-hebat. Semangat gitu. Saling mensupport, saling memotivasi. Nah itu yang kuncinya Mbak sebetulnya. Karena UMKM itu bagi saya itu tetap harus saling melengkapi satu sama gitu lainnya. Padahal biasanya tuh kayak UMKM tuh pada saling bersaing gitu kan ya.
Nah, kemudian setelah mengikuti 6 bulan pelatihan, saya masih waktu itu cuman hanya sekedar, mohon maaf saya dulu itu hanya bakpia kacang ijo. Awal usaha saya itu bakpia kacang ijo, isian kacang ijo. Kemudian saya hanya pakai OPP seperti ini, Mbak, tanpa ada stiker, hanya sekedar OPP dan cupnya aja. Saya sebetulnya enggak pede karena gini, waduh, teman-teman saya yang waktu wawancara tuh wah, bagus-bagus, produknya bagus, packagingnya bagus. Sangat bikin insecure. Wah, saya iya betul. Tapi saya tetap karena itu kan berawal dari niat. Kita pengen supaya siapa tahu awal usaha itu saya memang betul-betul berkeinginan siapa tahu usaha saya ini membawa manfaat buat warga sekitar, teman-teman. Ya. Jadi saya ngelihat ibu-ibu yang kira-kira duduk-duduk hanya daripada curhat-curhat yang penting ya toh. Coba dia ngobrol di tengah. Nah, siapa tahu bisa bermanfaat buat mereka untuk menambah income mereka. Nah, kebetulan kebetulan waktu itu niat awal ya. Tapi kan saya belum punya modal, Mbak. Jadi saya waktu itu semua kan berproses. Saya waktu itu awal saya bikin sendiri, beli bahan sendiri, kemudian masarkan sendiri sampai ke apapun sendiri. Sama suami saya. Dari ikut program itu kemudian 6 bulan kita dapat sertifikat, ditawarin lagi, Mbak. Waduh, langsung ya dapat tawaran. Padahal masih seperti ini, masih tapi sudah punya brand karena waktu itu diajari untuk membuat brand. Ayo coba dibuat brandnya segala macam, ada PR seperti kuliah. Saya bilang ini balik lagi kuliah ya saya. Balik ke kuliah ya, lanjut S berapa itu? S tung. Terus setelah itu ikutlah program selanjutnya. Waktu itu kurasinya di hotel di Solo. Itu kebetulan yang ikut banyak sekali, Mbak, ada berapa ratus, dan yang kuratornya dari Jakarta langsung diambilkan dari pusatnya, dan alhamdulillah lagi saya bersyukur sekali saya lolos untuk program itu. Keren. Nah, saya lolos, saya bilang ya ini mungkin Allah kasih jalannya di sini. Nah, dari itu kita ada pelatihan 3 bulan berturut-turut, Mbak. Kelihatannya apa aja itu? Ya seperti yang saya lakukan yang waktu awal, tapi ini mentornya dari pusat, dari Jakarta. Wah, saya betul-betul semangat. Jadi kalau ada PR saya kerjakan. Saya pokoknya balik kuliah lagi balik kuliah lagi lah istilahnya. Modal itu. Nah, waktu itu kan ada 2 kelas. Yang satu itu karena sudah produknya sudah jalan, yang satu memang yang pemula seperti saya. Oke, lanjut nih, Bu. Buat tadi kan kayaknya brand itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu ya. Nah, kenapa sih kok brand itu menjadi penting? Mungkin bisa dikasih tipsnya gimana cara bikin brand yang bagus gitu? Ya, Mbak ya. Jadi gini, brand itu sebetulnya adalah apa ya? Diingat. Jadi brand itu diingat benar-benar jadi logo gitu ya. Jadi kita itu kalau pengen usahanya, kalau saya itu kan niatnya gini, Mbak. Saya punya usaha ini harus jangkanya panjang. Nah, jangka panjang itu berarti saya menanamkan ke mereka. Jadi suatu saat ketika saya sudah tidak ada, itu tetap ada. Oh, Nya Solo penerusnya masih ada. Oh, jadi buat generasi penerusnya di bawahnya gitu ya. Betul. Jadi kalau aku kalau beli Pia, kalau enggak mereknya Solo, enggak mau aku. Padahal bagaimana itu karena iya, seperti kita membeli brand-brand yang lain ya. Kalau kita sudah cocok dengan si satu brand itu pasti kan akan aku enggak bisa. Enggak mau pilih yang lain. Pokoknya ini enggak bisa gitu ya. Misalnya beli soto kan gitu juga ya. Bener juga sih. Pak itu pokoknya. Pokoknya yang itu. Oh, yang lain gitu. Itu pentingnya brand buat usaha. Ya gitu. Kalau ini kan udah dari 2018 ya, Bu. Nah, itu pasti ada kayak naik turunnya, pasang surutnya usaha. Itu kalau boleh tahu apa aja sih, Bu? Iya.
awal itu kan tahun 2018 setelah saya mengikuti kompetisi yang berinkubator, kemudian alhamdulillah saya lolos sampai dikirim ke Jakarta waktu itu 5 besar itu. Kemudian dari situ saya memulai usaha saya, Mbak. Oh, gitu. Usaha saya tekuni, modal itu malah saya sebetulnya, makanya kadang saya bilang ya betul modal itu butuh, tapi keniatan itu sebetulnya yang seharusnya kita tanamkan. Jadi kita punya mimpi dulu, mimpi yang besar. Pasti kalau kita punya mimpi yang besar pasti akan sampai walaupun tanpa uang yang... Itu saya setelah gagal itu saya lolos yang alhamdulillah itu yang ke Jakarta itu. Kemudian saya diberi modal malah sama mereka. Dari sana dikasih modal dari gitu buat sana usaha. Iya. Jadi kita kalah menang itu kita dapat waktu itu 5 juta, Mbak. Dari lumayan. uang 5 juta itu, Mbak, sampai ke titik sampai sekarang ini. Saya pesankan boxnya, kemudian saya mulai pesan bahan bakunya, saya kerjakan. Awalnya setelah melalui berinkubator itu, kemudian saya ke dinas-dinas yang ada di Solo. Dinas apa aja itu? Dinas di Solo tuh waktu itu dinas koperasi dan dinas industri ya, Mbak. Iya, itu buat promosi gitu di sananya atau jadi gimana? Kita mengenalkan produk kita bilang bahwa kita butuh dibimbing, kita butuh dibina. Nah, dari situ alhamdulillah ilmunya udah dapat, sarana penyedianya sudah dapat. Kita dibimbing, dikasih pelatihan-pelatihan yang dari dinas-dinas itu. Alhamdulillah semuanya perizinan, mulai dari fasilitas halal, PIRT, itu kan perlu sekali ya, Mbak, buat usaha saya karena produk saya makanan. Kalau produk makanan itu izinnya harus PIRT, halal, uji nutrisi. Nah, itu kami dapatkan free di Kota Solo. Saya berterima kasih. Oh, di Solo itu free kayak gitu ya? Kita tidak berbayar sama sekali. Malah kita dikasih pelatihan-pelatihan di sana. Alhamdulillah. Itu semua kita syukuri. Kemudian setelah dari dinas-dinas itu kita dipertemukan dengan toko oleh-oleh, Mbak. Itu di mana lokasinya? Jadi ada seperti kalau dinas itu mengadakan di hotel-hotel ya, Mbak ya. Itu kita dipertemukan dengan owner-ownernya toko oleh-oleh. Nah, sehingga produk saya sudah bisa matching di oleh-oleh tanpa saya punya tempat sendiri. Iya, berarti langsung dari kepalanya gitu ya. Betul. Alhamdulillah dari situ mulai saya alhamdulillah bisa punya tim produksi. Tim produksi. Udah berapa orang? Alhamdulillah 5 orang, Mbak. 5 orang. Itu berarti bantuin saya di mana saja itu? Untuk tim produksinya ada 4, packagingnya 1. Alhamdulillah bisa bermanfaat buat warga sekitar. Nah, dari situ dari kita udah diajari caranya nawarkan barang ke ini gimana. Nah, dari situ kita mulai bergerak sendiri, bergerak maju sendiri. Akhirnya jadi kecanduan. Seneng gitu ya, bisa ya. Oh, ternyata produkku ini pantas ya, dan alhamdulillah setiap hari kita produksi. Ya memang tahun 2018 saya usaha itu awalnya sendiri itu, kemudian tahun 2019 saya punya tim. Nah, itu diserang pandemi. Tapi saya bilang pandemi ini bukan cobaan, bukan ujian. Kita disuruh belajar di situ. Belajar bagaimana apabila kita dibenturkan dengan situasi yang seperti itu. Piye mikir, karena waktu itu kan saya baru mulai punya tim ya, Mbak ya. Jadi saya bilang jangan sampai mereka itu berhenti. Artinya walaupun oglangan, nah orang Solo bilang oglangan ya. Mati listrik ya, mati listrik ya. Jadi masuk, nggak masuk. Tapi yang jelas ada pemasukan. Saya mikir mereka ya dikit-dikit, alhamdulillah. Jadi saya mikir ikut waktu itu ada dari Kemenparekraf itu juga mengadakan seperti disubsidi. Jadi kita jual itu 50% ditanggung pemerintah. Saya ngikutin itu. Saya bagaimana caranya produk saya itu jalan. Karena biar apa? Biar mereka yang di belakang saya tidak sampai dapat penghasilan gitu ya, itu saya pikirkan. Kemudian saya bikin promo-promo, Mbak. Saya bikin promo beli yang agak
diringankan gitu. Jadi kan omsetnya jualan bisa jalan. lebih Jadi besar nggak sampai juga, iya, karena kan kalau produk makanan kebetulan produk saya 4 bulan. Nah, kan harus keluar ya Mbak ya. Iya, Nggak bisa harus kayak misalnya produk fashion atau craft bisa itu kan dibalikin iya, gitu, bisa betul. diperbarui. Kalau Betul. makanan udah basi udah nggak bisa. Iya betul, bagaimana bisa keluar. Nah, itu kemudian saya pernah juga alhamdulillah setelah itu ya. Jadi kita itu usaha itu kitanya yang aktif, Mbak. Jangan kok terus wah enak iki dinase nggone Solo nih iso ngerangkul ini. Tapi kita stuck aja di situ, enggak boleh. Sama Kita saja. tetap harus semangat nyari. Oh iya ya, berarti saya kalau sudah ketemu ini saya melangkah sendiri. Artinya melangkah sendiri dengan juga sharing sama dinas. Jadi tetap kita enggak boleh mengandalkan kok harus diundang gitu enggak. Tapi Iya, ya benar. Kebanyakan kayak pelatihan-pelatihan yang sudah kita dapat itu kita terapkan. Kita terapkan betul-betul. Ya, akhirnya di titik ini saya alhamdulillah di Solo saya sudah punya 17 toko oleh-oleh. udah menyebar ke Solo Raya ya. Alhamdulillah kita bisa sampai reseller, sampai kita kan di waktu pelatihan-pelatihan yang waktu itu kan saya dapat juga pelatihan mengenai digital juga. Nah, ternyata memang sangat penting sekali Ya, Mbak itu di berjualan masa sekarang online ini, di masa apalagi yang sekarang. kayak gini. Betul. Nah, UMKM itu diminta untuk bisa semuanya. Nah, itu memang kalau untuk digital memang teman-teman juga merasakan bahwa masih ya kecontalan ya Mbak ya. Karena ya itu tadi kudu dadak nganu ngurusi ya stoknya, masarkennya. Dadak isek dikongkon utek-utek HP-nya. Kan gitu ya. Online-nya. Padahal ya itu nanti mungkin kolaborasi ya. Padahal online itu luar biasa. Saya padahal nggak maksimal sama suami aja itu customer saya sampai Bangka Belitung, Bali. Udah jauh banget itu padahal belum mulai masuk dunia online ya. Itu hanya dia melihat waktu itu Google Map Maps. itu mereka tahu datang ke tempat saya, beli di tempat saya. Saya tanya dari mana? Dari Jakarta, dari ini, dari oh alhamdulillah ya berarti itu wah luar biasa nih. Sangat penting sekali itu digital. Nah, itu dari situ Mbak alhamdulillah usaha saya sampai detik ini bisa berkembang. Semangatnya teman-teman juga yang membantu di lingkungan saya. Alhamdulillah Mbak itu. Nah, itu tadi ya ngikutin tadi tuh kompetisi-kompetisi yang alhamdulillah. Oh, ikut kompetisi juga ya? Iya, waktu itu saya ikut di 2020 itu apresiasi kreasi Indonesia Mbak. Oh, itu Bapak ngapain Sandiaga aja? Uno. Itu kebetulan lewat online, tapi kebetulan saya tersaring dan akhirnya offline-nya di Solo. Itu 5 yang kesaring di kota Solo, Surakarta kebetulan saya, kemudian ada di, jadi kita nasional Mbak itu dari mana-mana yang ikut. Alhamdulillah kita difasilitasi Kemenparekraf waktu itu bazar dikasih stand sendiri di Colomadu. Oh, berarti produknya ini diikutkan, dilombakan, dipasarkan kita ikut gitu ya. Terus kemudian ikut kurasi bedakan bedah desain itu. Alhamdulillah lolos lagi Pianyah Solo. keren Ya saya banget. akhirnya nggak pinter tapi memaksa untuk pinter. Ya, pengalaman lebih penting gitu ya. Betul, alhamdulillah makanya semangat Mbak kalau ada yang kayak gitu-gitu brilliant planner apa saya ikut Mbak. Saya memang mencari link ya Mbak, mencari gimana saya produk saya itu bisa dikenal kalau bisa se-Indonesia atau perlu luar negeri sekalian. Betul. Gitu. Amin, insya Allah suatu insya tahun Allah. nanti. Amin. Oke, terkait itu untuk distribusinya biasanya melalui apa aja sih? Kalau sementara ini selama 4 tahun ini distribusi Pianyah Solo ini melalui offline-nya itu di toko oleh-oleh itu tadi Mbak. Oh iya. Kemudian saya ada tempat di rumah. Kalau offline-nya juga saya berusaha jualan ada di Shopee, ada di GoFood. Di Shopee juga ada. Iya. GrabFood. Grab ya, terus Shopee Food, kemudian Shopee Gojek. Food. Iya, itu. Oke, berarti udah mulai offline tapi juga udah sebagiannya online gitu ya. Nah, ini rencana insya Allah di tahun ini memang alhamdulillah saya kepingin ke luar Solo.
Iya. Udah ada channelnya belum? Alhamdulillah kemarin kita berusaha coba di luar Solo. Kebetulan ternyata alhamdulillah produk kita diterima. Oh, diterima. Iya, Di mana itu diskusinya kalau ke sana Magelang. Oh, udah di Magelang. Iya, Saudara saya juga ada di sana. alhamdulillah. Kali aja Iya, nanti iya. mau beli saya tawarin gitu ya. Jadi seller saya juga ada di Semarang, di Sidoarjo ada. Iya, alhamdulillah. Yang penting semangat terus Mbak pokoknya. Siap, semangat. Nah, kalau di masyarakat desa itu kebanyakan kayak info-info kayak gitu tuh kurang tahu gitu loh, Bu. Kayak ada pelatihan ini, ada kompetisi ini, ternyata bisa buat mereka. Nah, itu gimana biar mereka tuh tergerak motivasinya buat nyari-nyari kayak gitu sih? Kalau saya pribadi waktu itu kan kita tahu info-info itu kan memang alhamdulillah UKM di Solo itu kan banyak Mbak. Jadi dari mulut ke mulut, kemudian dari grup WA komunitas. Saya mengikuti komunitas yang di Solo Komunitas Mbak. di Solo. Iya betul. Terus kemudian untuk info pelatihan yang di dinas itu saran saya teman-teman kalau bisa lebih baik ke ini, coba kalau memang punya produk pede aja Mbak, datang aja ke dinas terkait yang di desa tersebut, kemudian nanti memperkenalkan produknya. Kenalin nih, ini produk saya Pak, tolong saya dibina, dikasih pelatihan-pelatihan. Nah dari situ Mbak nanti dinas itu kan akan tahu bahwa oh ternyata di desa ini ada penghasil ini. Dari tingkat kelurahan mungkin, kemudian dari tingkat kecamatan, nanti dikenalin aja, datanglah ke Pak Lurahnya, datanglah ke Pak Camatnya, kemudian datang ke dinas, iya betul. Nanti dari situ kita dimasuk, biasanya kalau di dinas itu biasanya kita mengisi form Mbak. Ada formnya Ada khusus buat form, UMKM gitu. jadi kita mau jadi binaannya. Nah nanti kalau sudah itu kan pasti kita dimasukkan ke grup-grupnya. Itu biasanya info-info di situ. Nah apalagi sekarang sangat mudah Mbak. Saya mengikuti kompetisi-kompetisi itu juga taunya dari IG. Karena semua info kitanya. Iya, tinggal Mau di- scroll gitu ya. Betul. Ini mau dipakai apa? Iya, kalau nggak buat cari info yang penting bermanfaat gitu ya. Betul. Jadi jangan kita dibodohkan dengan gadget, tapi gadget ini bagaimana nih yang bisa bermanfaat buat kita. Iya, benar Jadi banget. ciptakan apa aja, kita pengen apa, tinggal cari. Oh, aku kepengennya nyari buat bikin ini. Tinggal kita latih aja, kita basicnya di mana gitu aja. Nah, ini yang jelas itu tadi, yang jelas datangi ke dinas, kemudian perkenalan. Kalau ada komunitas-komunitas yang ada di daerah tersebut, ikut aja. Dari situ banyak pasti info-info terkait pelatihan, terkait kompetisi, itu pasti ada. Oke deh, nanti saya mau coba cari. Kali Apalagi aja mbaknya. bisa gitu. Kan ini produknya namanya Pianyah Solo. Nah, itu kok bisa dikatakan Pianyah Solo, itu asalnya dari mana? Pianyah Solo ya Mbak ya. Iya. Itu sebetulnya berawal dari ngobrol-ngobrol sama suami. Kan setelah mulai jalan usahanya, mulai mau bikin packaging, itu tanya saya sama suami saya, mau dikasih nama apa nih usahanya? Suami saya bilang, udah Nyonya Solo aja. Nyonya. Katanya kan, kau kan sekarang sudah di Solo tempatnya, jadinya Jadi Solo. pindah dari Jawa Timur ke Solo gitu. Betul. Jadi harapannya di brand itu bisa membawa nama Solo yang jelas, dan saya punya harapannya tuh Pianyah Solo itu menjadi salah satu ikon oleh-oleh dari Solo gitu ya, Iya, walaupun jadi, dia udah sampai kemanapun. betul. Tapi Jadi tetap pengennya kalau belum ke Solo, belum dibilang ke Solo kalau belum bawa oleh-oleh Pianyah Solo gitu. Jadi kayak gitu. Jadi biar mudah diingat sih sebetulnya iya, Mbak. bener Iya. juga. Jadi Yang ini membuat adalah wanita-wanita dari kota Solo. Ya, ini juga khas-khas Solonya tuh kelihatan banget gitu ya, tulisannya dari packagingnya, terus yang lainnya juga gitu. Nah, kalau selama ini kan selain usaha nih Bu, kayak bikin pia, ini juga ada ngurusin rumah, terus mungkin ada kegiatan lain kayak kompetisi. Nah, itu caranya mengatasi semua kesibukan itu kayak gimana, kayak bagi waktunya atau yang lain itu kayak gimana?
Kalau selama ini Mbak, selama 4 tahun ini, kebetulan kan saya mulai usaha itu punya baby. Malahan dikasih rezeki lagi padahal ya. Bonusnya itu ikut pelatihan, bonusnya dapat rezeki, dikasih momongan lagi. Nah itu kalau saya sama suami sih saling pengertian ya Mbak ya. Artinya gini, kalau biasanya kan yang ikut-ikut pelatihan kan saya, nanti suami saya yang baking babynya. Jadi intinya kalau saya mau berangkat, saya niat dulu, saya izin dulu sama suami, ridho, saya niatkan untuk ibadah, kemudian saya selesaikan semuanya urusan di rumah. Jadi sudah pagi gitu, misalnya ada undangan pagi gitu ya, saya bilang sama suami saya, ini ada undangan jam sekian, udah saya siapin ini. Nah alhamdulillah kan semua sekarang suami yang menghandle untuk urusan adonan. Kan pagi itu kan tim saya biasanya datang jam 8 sampai jam 5 sore ya, jam 4, jam 5 sore. Itu pagi gitu subuh sudah disiapin adonannya, tinggal mereka bekerja. Jadi rutinitasnya seperti itu Mbak. Jadi baginya itu alhamdulillah anak dapat, ridho suami dapat, gitu. kerjaan cari rezeki dapat. Gitu. Jadi benar bisa berjalan bareng-bareng. Yang penting saling Mbak, antara kan tidak bisa kita jalan sendiri dan kita tidak bisa sukses sendiri. Ya, sukses itu berjamaah. Iya betul. Sukses itu berjamaah. Ada keluarga, ada tim tadi yang mendukung, kemudian ada customer-customer yang sama kita baik. Itu servis kita itu harus totalitas. Apalagi sekarang ini kan banyak produk yang dijual. Nah, bagaimana kita bisa produk kita tetap di hati konsumen, bagaimana kita sendiri yang bisa membuat mereka nyaman. Oh, beli di Nyasolo, oh alhamdulillah Nyasolo itu udah lengkap loh. Jadi jangan khawatir, dari segi uji nutrisinya udah ada. Sertifikat halalnya boleh pasti ada. Jadi nggak usah takut. Jadi itu kan sebetulnya servis-servis yang kita berikan ke konsumen kita. Kelebihan-kelebihannya gitu ya dari ini pianya ini ya. Oke, mungkin yang terakhir nih Bu, kasih harapan buat teman-teman semuanya, terutama yang ada di sini nih, harapan biar gimana sih caranya buka usaha, mungkin harapan kedepannya juga buat masyarakat di sini gitu. Harapan dari saya ya, kalau bisa tuh teman-teman kalau mau memulai usaha, yang nomor satu niat Mbak. Niat yang kuat ya, betul. Mimpi yang besar. Mimpinya jangan kecil, wah aku pokoknya duwe ngene tok. Jangan, yang besar sekalian gitu ya. Nah, kalaupun jatuh itu kan jatuhnya nggak langsung jeret. Tapi kalau kita punya mimpi besar dengan tekad niat yang kuat, semua akan mengikuti, dari mulai modalnya, dari semua akan mengikuti itu. Jadi itu sih sebetulnya teman-teman. Dan kalau mengalami kendala di perjalanan nanti kan pasti namanya usaha baru merintis ya Mbak. Pasti ada kendalanya, belum dikenal masyarakat itu pasti kan belum laku. Ya, baru awalan, produk baru gitu. Betul, produk baru. Itu jangan patah semangat. Wah, udah selesai aku, produkku ra payu, ra diminati. Jangan gitu. Jadi tetap semangat, tetap bikin walaupun nanti bagaimana caranya. Misalnya produk bikin makanan udah nggak laku, ya udah berarti ini saya disuruh sedekah nih sama Allah. Kasihin. Langsung nah, dengan aja. situ kan mereka tester dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya nanti Allah kasih yang lain untuk bisa. Saya seperti itu Mbak prosesnya. Jadi sampai detik ini tuh memang betul-betul usaha saya memang seperti itu, dari proses yang tanpa apa-apa menjadi apa-apa. Menjadi apa-apa. Jadi jangan takut ya buat bermimpi yang besar gitu sekaligus gitu ya. Betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih biasanya pianya Solo ini belinya di mana aja? Mungkin bisa promosi ke teman-teman ya Bu. Sekalian ya Mbak ya. Sekalian gitu mumpung ada di sini. Alhamdulillah dikasih kesempatan nih. Kalau mau beli pianya Solo, produk oleh-oleh dari kota Solo bisa didapatkan di toko oleh-oleh di Solo. Di semua Solo Raya gitu. Betul, kemudian di outlet kami di Jalan Telasih 2 nomor 21 Mangkubumen. Nanti coba saya mampir ya. Betul, saya tunggu pokoknya. Terus boleh juga kepo-kepo di IG kami Pianya Solo. FB kami Pianya Solo.
nanti bisa tahu apa aja sih yang di Pianya Solo. Oke, nah itu tadi ya teman-teman, jangan lupa kepoin IG-nya Pianya Solo. Nah mungkin cukup itu Ibu, terima kasih sama-sama. buat bincang-bincang asiknya kali ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya buat mengetahui info-info dan postingan terbaru dari video podcast Inspirasi Desa. Nah, see you next time buat podcast Inspirasi Desa dari Desa untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.